Bulan Januari 2025, Manchester City menghabiskan uang untuk mendatangkan pemain yang banyak orang belum pernah dengar demi menghidupkan kembali persaingan mereka di liga. Beberapa bulan kemudian, seorang pemain telah membuat dunia terkejut dan memperhatikan. Omar Marmoush mencetak hat-trick dalam kemenangan telak 4-0 melawan Newcastle. Lantas, mengapa ada pemain yang mampu melakukan ini luput dari perhatian? Apakah ada sesuatu yang tidak semua orang tahu? Dalam video ini, kita akan melihat siapa Omar Marmoush dan bagaimana ia bisa sampai di sini untuk melihat apakah City benar-benar memiliki pesaing Erling Haaland di dalam tim. Selengkapnya, simak video ini. Pertama-tama, mari kita lihat masa baktinya sewaktu di Jerman. Hingga minggu pertama di tahun 2025, ia telah mencetak 18 gol dan mencatatkan 11 assist dalam 27 pertandingan. Itu lebih banyak kontribusi daripada Rafinha dan Lewandowski dari Barcelona. Itu bahkan membuatnya unggul dari Harry Kane dari Bayern Munich. Satu-satunya penyerang dengan kontribusi gol lebih banyak di 5 liga top Eropa adalah rekan senegaranya, Mo Salah. Tetapi pemain berusia 26 tahun itu tidak selalu menjadi salah satu penyerang paling mematikan di Eropa. Butuh bertahun-tahun pengembangan dan pelatihan baginya untuk mencapai posisinya saat ini. Tahun-tahun awal sepak bolanya dihabiskan di kancah sepak bola Kairo, yang membawanya melakukan debut profesional pada usia 17 tahun bersama Wadi Degla di Liga Utama Mesir. Dia menunjukkan begitu banyak potensi sehingga ia direkrut sebelum berusia 18 tahun, ketika Wolfsburg membawa pemain muda itu ke akademi mereka. Namun, Marmoush masih belum cukup bagus untuk masuk ke tim utama, sehingga ia menjalani serangkaian masa peminjaman ke St. Pauli tahun 2021, serta diikuti oleh peminjaman lain ke VfB Stuttgart, guna mencoba menemukan tempatnya di tim. Di Wolfsburg, ia tidak dapat menemukan tempat di tim, dan akhirnya melepaskannya secara gratis ke Eintracht Frankfurt pada kala itu. Hal ini ditambah dengan masa peminjaman yang membuat Marmoush merasa sedikit tidak diinginkan, tetapi ia tahu bahwa ia memiliki kehebatan di dalam dirinya dan bersikeras bahwa disinilah ia membuktikannya. Dia tahu jauh di lubuk hatinya ia bisa membuat Frankfurt menjadi tim yang ditakuti. Periode adaptasi berjalan dengan baik, meskipun tidak spektakuler, dengan mencetak 17 gol dalam 41 pertandingan. Namun penampilannya melawan tim-tim besar itulah yang menarik perhatian orang. Ia mulai mencetak gol melawan tim-tim papan atas dan menjadikan Frankfurt tim yang harus diwaspadai. Melawan Borussia Dortmund, 2 golnya memastikan mereka menyelamatkan 1 poin dalam pertandingan yang menegangkan. Ketika mereka bermain melawan raksasa Jerman Bayern Munich, Frankfurt menghancurkan mereka 5-1. Kemenangan yang menakjubkan dengan Marmoush tepat di jantungnya, mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist. Pada akhir musim, ia telah memberikan 23 kontribusi gol untuk timnya. Rumor transfer dari klub-klub besar mulai bermunculan lantaran Marmoush benar-benar mimpi buruk tim-tim lawan. Gaya bermainnya memiliki banyak lapisan, dan pengamatan lebih dekat menunjukkan apa yang telah ia berikan kepada timnya. Omar Marmoush adalah penyerang berkaki kanan yang sangat cepat dengan gaya bermain eksplosif yang membuat para bek selalu waspada. Baik memimpin lini depan atau menyerang dari sayap, Marmoush adalah mimpi buruk bagi para bek lawan yang kesulitan mengimbangi kecepatan dan ketidakpastian. Kemampuan penyelesaiannya adalah senjata utama, memadukan kekuatan dan ketepatan. Penyelesaiannya bersih. Di dalam kotak penalti, ia menunjukkan kelincahan yang luar biasa, menyesuaikan tubuhnya untuk memanfaatkan peluang sulit, baik itu tembakan langsung atau dribble dengan tenang untuk menciptakan ruang. Di luar insting mencetak golnya, Marmoush adalah ancaman konstan tanpa bola. Dia mengatur waktu larinya dengan sempurna, melesat di belakang pertahanan untuk memanfaatkan celah sambil menunjukkan ketenangan saat mundur untuk mendapatkan bola. Bek lawan seringkali menjadi korban tipuan, putaran cepat dan kemampuan untuk menghindari tekanan sebelum berakselerasi ke ruang terbuka. Dinamisme Marmoush tidak terbatas pada peran sentral. Dia sama efektifnya di sayap, terutama di sisi kiri di mana ia suka memotong ke dalam menggunakan kaki kanannya untuk melepaskan tembakan keras. Namun ia tidak dapat diprediksi. Tepat ketika para bek lawan berharap untuk memotong ke dalam, justru ia akan melesat di sisi luar untuk membuat mereka terus menebak-nebak. Dengan semua kualitas yang ditampilkan ini, kita dapat melihat mengapa City rela membayar mahal untuk seorang Marmoush. Dia tidak hanya dapat berperan sebagai striker kedua untuk Haaland, yang dapat bermain di sampingnya, di belakangnya atau bahkan menggantikannya. Tetapi ia juga dapat bermain di sayap, yang menawarkan tingkat fleksibilitas yang tidak dapat diberikan oleh siapapun di skuad City.
Ketika dalam performa puncak, ia siap untuk langsung masuk ke tim dan memberikan kontribusi langsung. Ya, setidaknya itulah kehebatannya. Start pertamanya untuk City terjadi di pertandingan kandang melawan Chelsea, di mana ia bermain di sayap kiri. Dia memiliki permainan yang mengesankan, tetapi ia tidak bisa melengkapinya dengan gol. Di pertandingan keduanya, ia tampil sebagai striker kedua melawan Arsenal, di mana City mengalami kekalahan memalukan 4-1. Di Piala FA, ia masih belum bisa mencetak gol atau assist, meskipun tampil mengesankan. Bisa dibilang, ia butuh waktu baginya untuk beradaptasi. Dan seperti yang Anda bayangkan, kritik mulai berdatangan. Marmoush berada di bawah tekanan lebih dari sebelumnya untuk tampil. Namun, dalam pertandingan kandang Manchester City melawan Newcastle, Marmoush membuktikan bahwa sudah waktunya bagi Liga Premier untuk memberi ruang bagi bintang Mesir tersebut. 19 menit memasuki pertandingan, umpan panjang dari Ederson menemukan Marmoush yang kemudian mencetak gol pembuka. 5 menit kemudian, ia memperlebar keunggulan menjadi 2 gol. Tepat setelah setengah jam pertandingan, pemain Mesir itu telah mencetak hat-trick hanya dalam pertandingan Liga Premier ketiganya. Jika dibandingkan Haaland, ia membutuhkan 5 pertandingan untuk mencapai hal ini. Haaland selalu menjadi pencetak gol utama City ketika ia bergabung dengan mereka pada tahun 2022, tetapi kurangnya fleksibilitasnya telah menyebabkan keterbatasan. Sedangkan Marmoush, ia terlihat seperti pemain yang jauh lebih lengkap, bahkan meningkatkan kemampuannya sebagai pengambil tendangan bebas langsung. Meskipun tersingkirnya Manchester City dari Liga Champions sangat menyakitkan bagi mereka, Marmoush menunjukkan hal lain yang dimilikinya. Ia berhasil mengirimkan bola melewati tembok pertahanan Madrid dan Courtois tidak mampu menepisnya. Meskipun Mister Gawang menggagalkan golnya, hal itu justru memberikan peluang mudah bagi Nico Gonzalez untuk mencetak gol. Terlepas dari kekalahan tersebut, City masih memiliki banyak hal yang dinantikan. Mereka tidak hanya memiliki mesin pencetak gol lainnya, tetapi mereka juga dapat menempatkannya di posisi yang berbeda di lini depan dan ia tetap akan menimbulkan kekacauan. City terkadang memiliki masalah di lini pertahanan dan lini tengah, tetapi apa yang diberikan Marmoush adalah lebih banyak gol dengan tingkat ketidakpastian yang akan membutuhkan waktu bagi lawan untuk beradaptasi. Hal lain tentang Marmoush adalah kita mungkin akan menyaksikan beberapa selebrasi gol yang ikonik. Pada Oktober 2024, dalam pertandingan putaran kedua DFB Pokal melawan Borussia Mönchengladbach, Marmoush mencetak gol kemenangan. Tetapi bukan golnya yang menjadi viral, melainkan selebrasinya. Setelah mencetak gol, ia berlari ke bangku cadangannya, mengambil topeng dari rekan setimnya, dan memakainya saat rekan-rekan setimnya merayakan bersamanya. Itu memang menjadi selebrasi khas yang bagus. Namun, tidak ada yang tahu kapan penggemar Liga Premier akan dapat menyaksikannya. Dia bahkan mungkin menyuruh mereka menunggu sampai hari Halloween. Bagaimanapun juga, ini menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pemain biasa. Kita harus mengharapkan hal yang tak terduga dari seorang Marmoush. Di awal musim 2025-2026, namanya memang seolah tenggelam oleh kehebatan Haaland. Namun ketika striker Norwegia itu masuk ke dalam paceklik gol, disitulah Pep Guardiola tahu harus berbuat apa. Terbaru kala melawan Newcastle di perempat final FA Cup, Marmoush berhasil mencetak 2 gol untuk membantu timnya lolos ke semifinal. Itulah serangkaian ulasan tentang kehebatan Omar Marmoush yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat atau sekedar dukungan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.